Saya waktu itu sedang mengalami suatu pergumulan di keluarga saya dengan saudara saya. Saya masih baru lulus SMA. Saya bercerita kepada teman saya itu yang waktu itu satu iman dengan saya, yang waktu itu saya masih muslim. Mereka memberikan komentar itu yang membuat hati saya panas, bikin emosi saya malah berkobar-kobar. Tapi pada suatu ketika saya sharing permasalahan saya dengan teman yang tidak satu iman dengan saya, Kristen, saya sharing. Tapi yang saya dapat kok malah hati saya sejuk ya. Dia malah minta saya untuk memaafkan dan mendoakan saudara-saudara saya. Saya bingung Bapak Ibu sekalian. Loh, saya dijahatin loh sama orang. Tapi saya harus memaafkan. Malah saya harus mendoakan yang baik-baik. Kamu tuh manusia apa malaikat? Sampai saya ngomong langsung ke teman saya itu. Tapi teman saya itu dengan sabarnya bilang, kamu harus memaafkan. Dia waktu itu mengeluarkan ayat-ayat dalam Alkitab. Dia bilang, kalau di Alkitabnya dia, kalau orang menampar pipi kiri, kita harus kasih lagi pipi kanan. Waduh, saya bilang, kita udah dijahatin, udah ditampar, malah kasih lagi pipi kita. Aduh, gimana ini? Saya bilang. Tapi saya nggak tahu kenapa. Saya malah, hati saya malah adem, dingin, malah saya nggak emosi lagi. Semenjak itu, saya tertarik untuk ngobrol dengan dia. Saya tanya sama dia, kamu kemarin baca dari Alkitab. Alkitab itu apa? Kamu agamanya apa? Gitu. Kok agama kamu itu baik ya? Penuh kasih gitu. Dia bilang kalau dia Kristen. Yang dia ambil itu dari Alkitab, Matius 5, kata dia. Nah, pada saat itu, saya pengen banget baca Alkitab. Tapi saya nggak tahu, saya nggak punya. Dari mulai situ saya tertarik untuk mengetahui lebih jauh Kristen itu seperti apa ya, Tuhan Yesus itu seperti apa. Saya ingin sekali belajar lebih dalam tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus. Tapi karena saya hidup dan besar di keluarga Muslim, di mana keluarga dari mama saya Padang, asli Padang, dari Bukit Tinggi dan Pariaman, di mana dulu saya juga ikut pesantren kilat. Waktu kecil, saya juga sudah ikut pengajian, saya sudah hatam Al-Quran, segala macam. Tapi kalau boleh jujur, saya juga nggak tahu isi Al-Quran itu apa gitu. Karena saya hanya sekedar membaca, tapi saya nggak ngerti apa maksudnya. Saya mau minjam Alkitabnya teman saya itu, saya juga takut dia nanti cerita ke saudara saya, ke keluarga saya, nanti saya bagaimana gitu. Sampai suatu ketika, di usia saya yang ke-18 tahun, saya bertekad ingin ikut Tuhan Yesus. Semenjak itu saya kalau pergi ke mall atau pergi ke toko-toko buku, saya diam-diam, saya cari yang teman saya maksud itu, Injil Matius katanya. Saya cari itu ayatnya, dan di situ saya ketemukan. Saya merasa luar biasanya orang Kristen, luar biasanya Tuhan Yesus yang begitu kasih. Ya dari saat itu pula saya memutuskan untuk saya ingin ikut Tuhan Yesus, saya ingin dibaptis setelah saya kerja. Karena waktu itu saya masih menggunakan penalaran manusia gitu. Kalau saya sekarang masuk Kristen, kalau sekarang saya dibaptis, pasti saya dibuang sama keluarga saya dan gimana saya berpenghidupan gitu. Gimana saya survive hidup, sedangkan saya masih baru lulus sekolah, baru lulus SMA gitu. Dan pada saatnya saya kuliah dan saya kerja, seminggu setelah saya kerja, saya minta sama teman saya untuk diantarkan, saya mau ikut katekisasi. Setelah itu saya ikut katekisasi, saya dibaptis. Selama mengikuti katekisasi, saya pergi dengan pamitan dengan keluarga saya bilangnya saya mau ke rumah teman atau kemana. Setiap hari Minggu saya ibadah, padahal saya dari rumah saya bilangnya saya mau senam, saya mau olahraga, padahal saya ibadah di gereja. Sampai pada suatu ketika, saya memberanikan diri bilang ke keluarga saya, kalau saya sudah ikut Tuhan Yesus, saya sudah dibaptis. Mereka kaget, mereka marah, mereka langsung teriak-teriak kepada saya dengan bahasa yang macam-macam, dengan innalillahi, Lia, kamu bisa kayak begitu? Kamu lahir dari Islam. Kamu udah dimasukin pesantren, udah ikut pengajian, udah segala macam. Masya Allah katanya. Murtad, kamu murtad kata dia gitu. Semua orang yang memarahi saya, ya om tante saya, ya kakak saya semuanya.
Sampai saya diusir dari rumah. Saya tidak boleh membawa apapun juga. Saya hanya bawa baju di badan. Saya nggak tahu kenapa ada sesuatu yang kena ke punggung saya. Itu hantaman sangat keras sekali. Seperti ada bangku yang dilempar ke punggung saya. Saya nggak tahu itu apa. Saya nggak berani lihat ke belakang karena saya takut mereka tuh sangat marah. Saya merasakan punggung saya sakit sekali. Saya merasakan hidung saya mengalir darah. Tapi saya tetap keluar dari rumah itu. Karena saya sudah memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Dan pada saat itu, saya baru seminggu kerja, saya nggak tahu harus bagaimana, saya bertahan, tapi puji Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, saya bisa survive. Sampai pada suatu ketika saya mau nikah, saya minta izin untuk nikah, mereka nggak mau datang sama sekali. Sampai saya mempunyai anak, saya bawa anak saya ke rumah keluarga saya, mereka bilang, hidup matinya kamu, sehat sakitnya kamu jalanin sendiri. Begitu juga dengan kami di sini. Hidup matinya kami, sehat sakitnya kami, tolong kamu jangan datang ke rumah ini. Karena beberapa langkah kamu menginjaki rumah ini, kami akan mendapat azab. Saya sedih sekali Bapak Ibu sekalian, tapi saya terima. Karena mengikuti Tuhan Yesus itu suatu keputusan saya. Sesuai dengan Injil Yohanes, firman Tuhan mengatakan bahwa bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saya. Walaupun saat ini saya sudah mempunyai 2 anak, saya menjalani kehidupan saya sendiri, tetap dibuang dari keluarga. Pernah waktu saya kerja di kantor, mereka datang ke kantor, mereka maki-maki saya, mereka mengatakan saya murtad segala macam, sampai security memisahkan, sampai saya ditanya ada apa, telepon atau SMS, dengan ancaman-ancaman, kalau saya akan dimasukin penjara, kalau saya akan dibunuh segala macam. Tapi tetap saya terima. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa dari Injil Matius 5 ini yang menggugah saya, yaitu Injil Matius 5 ayat 39 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah dia kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sekian Bapak Ibu sekalian kesaksian saya. Shalom.